Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan video untuk meluruskan pemahaman orang sesat dan menyesatkan yang terdapat pada video berikut ini. Fatwa, kita mau menanggapi satu pertanyaan yang ada di kolom komentar yang mengatakan bahwa apakah fatwa ini sholat? Tidak ada yang sholat selain Tuhan. Kalau ada yang sholat selain Tuhan, Tuhan itu sudah dua. Seperti itulah pemahaman orang tua yang sesat dan menyesatkan karena tidak mengetahui ilmu syariat, tidak mempelajari dan belum memahami dengan benar tentang ilmu peraturan, hukum-hukum agama, tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 agar kita mengikuti syariat dari urusan agama dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling ma'rifatullah, orang yang paling mengenal Allah, paling bertakwa kepada Allah, telah menganjurkan dalam sabdanya bahwa kita tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal di dalam Al-Quran sudah sangat jelas secara tekstual, tidak memiliki makna tersirat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam surat Toha ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sudah sangat jelas bahwa Allah itu yang Maha Esa, yang perlu disembah, sedangkan manusia yang diciptakan oleh Allah yang harus, yang wajib menyembah Allah, yang salah satunya adalah diperintah untuk melaksanakan sholat untuk mengingat Allah. Hati-hati saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sekarang fitnah Dajjal sudah marak terjadi. Fitnah Dajjal itu artinya ujian kebodohan. Yang hak dicampur dengan yang batil, campur baur. Orang-orang yang terkena fitnah Dajjal adalah orang-orang yang bodoh mengenai ilmu hukum-hukum agama, tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, malas membaca Al-Quran dan hadis Nabi, tapi hobinya suka melihat postingan di YouTube maupun di Facebook yang bicara tentang makrifat, yang bicara tentang hakikat. Padahal makrifat itu artinya mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal asmanya, sifatnya, dan perbuatan Allah. Mengenal syariat yaitu memahami ilmu peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalkan orang itu sudah memahami ilmu syariat, kemudian lanjut bertarekat yaitu mengamalkannya, dan kemudian disertai dengan berhakikat tanpa mempersekutukan Allah di dalam pelaksanaan tarekatnya itu, kemudian dia berhasil melalui semua tahapan tersebut, maka hasilnya nanti diberi kalam-kalam hakikat seperti yang Allah berikan kepada para walinya. Jadi kalau misalkan orang tersebut mengatakan jika ada orang lain selain Tuhan yang sholat, maka itu berarti Tuhannya ada dua. Maka itu adalah perbuatan yang sangat fatal. Mempersekutukan Allah dengan terang benderang, dengan lisannya. Jika orang meyakini demikian sampai matinya, maka bisa jadi orang tersebut murtad dari Islam. Karena apa? Karena bertentangan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Allah sudah menyatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 11 bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'.
Artinya tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Juga di dalam surat Al-Ikhlas ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Sedangkan orang tua yang ada di video itu menyamakan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, itu menyamakan dengan manusia yang bergantung kepada Allah melalui sarana ciptaan-ciptaan Allah. Contohnya ketika manusia melakukan sholat, itu harus berpijak kepada bumi. Salah satu caranya. Berbeda dengan astronot ya. Jadi kalau misalkan orang itu selama ada di bumi, dia pasti berpijak kakinya ke bumi. Dia bergantung kepada Allah melalui ciptaannya yang namanya bumi. Sedangkan Allah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Itu sudah bertentangan. Ya. Asma Allah, sifat Allah bertentangan dengan manusia yang bergantung. Ketika manusia sholat bisa lupa jumlah rakaatnya, sedangkan Allah tidak memiliki sifat lupa. Ketika manusia sholat, dia harus menutupi aurat, bergantung dengan benda mati yang namanya baju. Kalau misalkan dia bergantung kepada baju, Allah tidak bergantung kepada baju. Allah Al-Qayyum. Kalau misalkan manusia sebelum sholatnya harus mensucikan dari hadas kecil maupun besar, dia harus berwudu, sedangkan Allah Maha Suci, tidak perlu disucikan lagi. Dari situ sudah salah telak pernyataan orang tua tersebut. Bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa Allah lah yang sholat? Yang benar adalah ketika manusia itu sholat, yang memampukan manusia itu berbuat sholat, memampukan manusia itu mengerjakan ibadah yang namanya sholat, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu pemahaman yang benar. Karena apa? Jawabannya seperti barusan saya katakan itu, ada dalilnya. Dalilnya jelas dan sangat banyak. Beberapa dalil atau keterangan yang perlu diketahui. Di dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dalam surat At-Takwir ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Di dalam surat As-Saffat ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di sini sudah jelas bahwa kita diciptakan Allah, Allah beda dengan kita, Allah itu sang mencipta, kita yang diciptakan. Dan kemampuan yang kita miliki adalah ciptaan Allah. Kemampuan apa? Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Maksudnya adalah Allah itu menciptakan manusia mampu bebas berkehendak berbuat jahat dan bisa berbuat takwa. Itu adalah ujian untuk dipilih oleh manusia. Makanya Nabi Muhammad bersabda menganjurkan menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, agar dengan ilmu yang benar manusia itu bisa memilih ketakwaannya Allah ridhoi. Dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Nah, itulah ilmu hakikat di balik kemampuan manusia yang bisa melaksanakan sholat. Maka ingat juga makna dari kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya manusia menghindari maksiat tanpa rahmat Allah, dan tidak bisa manusia itu mengupayakan ketaatannya dengan dirinya sendiri tanpa rahmat Allah. Seperti itulah pemahaman yang benar bahwa manusia yang sholat itu hakikatnya Allah yang memampukan. Bukan berarti manusia itu jadi Tuhan. Nah, itu adalah pemahaman sesat, pemahaman dari kebodohan yang sangat nyata. Jangan diikuti pernyataan orang tua yang tersesat tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.